Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya yaitu percepatan. Mahasiswa sekalian, kita dapat menentukan perubahan kecepatan sebagai fungsi waktu dengan cara yang sama seperti kita menentukan perubahan posisi sebagai fungsi waktu. Ketika percepatan partikel berubah dengan waktu, partikel dikatakan mengalami percepatan. Contohnya, besar kecepatan mobil bertambah ketika kita menekan pedal gas dan berkurang ketika kita mengerem. Mari kita lihat cara menentukan percepatan. Anggap ada sebuah benda, di sini pada gambar ada sebuah mobil ya, yang dapat dimodelkan sebagai partikel yang bergerak sepanjang sumbu X dan memiliki kecepatan awal sebesar Vxi ya, ketika waktu Ti dan kecepatan akhir sebesar Vxf ketika waktu Tf. Dari sini, dari ilustrasi ini ya, maka percepatan rata-rata adalah AX bar didefinisikan sebagai perubahan kecepatan delta Vx dibagi selang waktu delta T, di mana perubahan tersebut terjadi. Delta Vx dibagi dengan delta T, di mana delta Vx artinya adalah di mana delta Vx yaitu Vx akhir dikurangi dengan Vx awal dibagi dengan T final dikurang T initial atau T akhir dikurang dengan T awal. Ini adalah persamaan untuk percepatan rata-rata. Sama seperti kecepatan, ketika gerak dianalisis dalam satu dimensi, kita dapat menggunakan tanda positif dan tanda negatif untuk menandakan arah percepatan. Oleh karena di dimensi kecepatan adalah L per T, dan dimensi waktu adalah T, percepatan memiliki dimensi panjang dibagi waktu kuadrat atau L per T kuadrat. Sehingga satuan SI untuk percepatan adalah meter per detik kuadrat atau meter per sekon kuadrat. Dalam beberapa situasi, nilai percepatan rata-rata dapat berbeda-beda setiap selang waktu yang berbeda. Maka dari itu, didefinisikan percepatan sesaat sebagai limit percepatan rata-rata ketika delta T mendekati 0. Konsep ini analog dengan definisi kecepatan sesaat yang dibahas pada bagian sebelumnya. Jika kita bayangkan titik A dibawa semakin dekat ke titik B pada gambar, dan kita hitung limit delta Vx per delta T, ketika delta T mendekati 0, kita dapatkan percepatan sesaat AX didefinisikan sebagai limit delta T mendekati 0 dikali dengan delta Vx per delta T atau sama dengan turunan Vx terhadap T. Dan ini adalah persamaan untuk percepatan sesaat. Karena percepatan sesaat sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu, yang menurut definisi berarti kemiringan grafik kecepatan terhadap waktu. Ini sudah saya tampilkan gambarnya. Kemiringan garis lurus tebal pada gambar, yaitu yang ditandai dengan warna biru, sama dengan percepatan sesaat di titik B. Maka, seperti kita melihat kecepatan partikel yang bergerak sebagai kemiringan titik pada grafik partikel xt sebelumnya, percepatan partikel pun dapat dilihat dengan kemiringan titik pada grafik partikel vxt. Turun kecepatan terhadap waktu dapat diartikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Jika AX positif, percepatan benda pada arah X positif. Jika AX negatif, maka percepatan berada pada arah X negatif. Untuk kasus gerak sepanjang garis lurus, arah kecepatan benda dan arah percepatannya saling berhubungan sebagai berikut. Ketika kecepatan dan percepatan benda memiliki arah yang sama, maka benda dipercepat. Sebaliknya, ketika kecepatan dan percepatan benda memiliki arah yang berlawanan, maka benda tersebut diperlambat. Untuk membantu pembahasan
tanda kecepatan dan percepatan, kita dapat menghubungkan percepatan benda dengan gaya yang dihasilkan oleh benda. Pada bab 5 nanti, kita akan membuktikan bahwa gaya sebanding dengan percepatan. Nah, kesebandingan ini menunjukkan bahwa percepatan dihasilkan oleh gaya. Lebih lanjut, gaya dan percepatan merupakan vektor, dan vektor bekerja pada arah yang sama. Sekarang mari kita pikirkan mengenai tanda kecepatan dan percepatan dengan membayangkan gaya yang bekerja pada sebuah benda dan menyebabkannya mengalami percepatan. Asumsikan bahwa arah kecepatan dan percepatan sama. Situasi ini terjadi karena suatu benda yang bergerak pada suatu arah mengalami gaya pada arah yang sama. Dalam kasus ini, bendanya dipercepat. Sekarang, jika kecepatan dan percepatan benda pada arah yang berlawanan, dalam situasi ini, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, benda bergerak pada suatu arah dan mengalami gaya pada arah yang berlawanan. Dengan demikian, benda melambat. Sangat berguna untuk menyamakan arah percepatan dan arah gaya, karena dari pengalaman sehari-hari, lebih mudah untuk memikirkan efek gaya pada sebuah benda daripada memikirkan arah percepatan. Mulai sekarang, kita akan menggunakan istilah percepatan untuk melambangkan percepatan sesaat. Ketika yang dimaksud dengan percepatan rata-rata, kita akan menggunakan sifat rata-rata. Oleh karena Vx sama dengan dx per dt, percepatan juga dapat ditulis Ax sama dengan turunan Vx, turunan kecepatan terhadap waktu, di mana dvx adalah dx per dt. Artinya, kita menurunkan dua kali fungsi posisi terhadap waktu, yaitu d kuadrat x terhadap dt kuadrat. Maka, dari sini, dari persamaan 2.8 ini, dalam gerak satu dimensi, percepatan sama dengan turunan kedua dari x terhadap waktu. Gambar berikut menggambarkan bagaimana grafik percepatan dan waktu berhubungan dengan grafik kecepatan dan waktu. Ya, yang di bawah ini adalah grafik percepatan dan waktu, dan yang di atasnya adalah grafik kecepatan dan waktu. Percepatan pada saat kapanpun adalah kemiringan grafik kecepatan waktu pada waktu tersebut. Nilai positif percepatan berhubungan dengan titik-titik pada gambar, di mana kecepatan bertambah pada arah x positif. Percepatan mencapai maksimum ketika waktu TA, yaitu ketika grafik kecepatan waktu mencapai maksimum. Di sini di gambar B ya. Percepatan kemudian menuju 0 pada waktu TB, yaitu ketika kecepatan maksimum, yaitu ketika kemiringan grafik Vx T adalah 0. Ya, di sini kemiringannya adalah 0. Percepatan negatif ketika kecepatan berkurang pada arah x positif dan mencapai titik paling negatif ketika waktu TC. Baik, akan kita lanjutkan ke contoh soal. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Kecepatan sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu x bervariasi terhadap waktu menurut persamaan Vx sama dengan 40 dikurang 5t kuadrat dalam meter per sekon dan t dalam detik. Pertanyaannya adalah A. Carilah percepatan rata-rata dalam selang waktu t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan 2 sekon. Yang B. Tentukanlah percepatan ketika t sama dengan 2 sekon. Baik, untuk mencari percepatan rata-rata, yaitu AX bar, maka persamaannya adalah delta Vx dibagi dengan delta T, di mana delta Vx adalah Vx final dikurang dengan Vx initial atau Vx akhir dikurang dengan Vx awal, dan dibagi dengan T final dikurang dengan T initial. Vx final yaitu berarti kecepatan pada saat di posisi B.
Berarti di sini kita ganti menjadi VXB, ini dikurang menjadi VXA pada posisi A ya. Dan ini TB dikurang TA. Maka variabel yang harus kita cari adalah VXB dan VXA. Untuk VXB yaitu kecepatan ketika T-nya sama dengan TB, yaitu sama dengan 2 sekon. Ketika Vx di posisi A, maka TA sama dengan 0. Karena Vx persamaannya adalah 40 dikurang dengan 5T kuadrat, maka T sama dengan 2 sekon, kita substitusikan ke T kuadrat, sehingga Vxb menjadi 40 dikurang 5 T-nya kita ganti dengan 2 kuadrat. Sehingga ini 40 dikurang 5 kali 4, maka menjadi 40 dikurang 20, menjadi 20 meter per sekon. Ini positif ya, positif. Pada posisi A, dengan cara yang sama, yaitu mensubstitusikan persamaan T, maka 40 dikurang 5 dikali dengan 0 kuadrat. Berarti 40 dikurang 0. Berarti plus atau positif 40 meter per sekon. Perhatikan bahwa kecepatan awal Vxa nilainya lebih besar dari kecepatan akhir, yaitu Vxb. Artinya di sini benda mengalami perlambatan. Maka sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, maka nanti percepatannya akan berharga negatif. Baik, kita buktikan. AX bar sama dengan, ini tadi ya, VXB dikurang VXA, maka di sini kita tulis VXB-nya adalah plus 20 meter per sekon, dikurang dengan plus 40, berarti langsung saja min 40. Dibagi TB dikurang TA, TB-nya adalah 2 sekon dikurang dengan 0. Maka ini minus 20 ya, dibagi dengan 2. Artinya AX besarnya sama dengan minus 10 meter per sekon kuadrat. Nilai negatif dari percepatan rata-rata ini, yaitu sebesar minus 10 meter per sekon kuadrat, melambangkan bahwa kemiringan garis yang menghubungkan titik awal dan akhir pada grafik kecepatan dan waktu pada kasus ini adalah 0. Untuk pertanyaan yang B, yaitu tentukan percepatan ya atau AX berapa ketika T sama dengan 2 sekon. Baik, tadi kita sudah ketahui bersama bahwa persamaan untuk Vx adalah dalam kurung 40 minus 5T kuadrat. AX atau percepatan kita ketahui tadi adalah turunan pertama dari kecepatan, atau jika ditulis AX sama dengan dVx per dt. Artinya kita tinggal menurunkan persamaan Vx ini terhadap T, yaitu 40 kita turunkan, maka ini adalah 0 min 2 kali 5, 10, T kuadrat, kuadratnya pangkat 2 ya, dikurang 1, jadi tinggal T pangkat 1. Sehingga AX sama dengan minus 10T. Untuk T sama dengan 2 sekon, maka AX sama dengan min 10 dikali 2 sekon, yaitu minus 20 meter per sekon kuadrat. Perhatikan bahwa penyelesaian dari bagian A dan B berbeda. Percepatan rata-rata dalam A adalah garis miring berwarna lurus, gelap, ini warna biru ya, dalam gambar yang menghubungkan titik A dan titik B. Percepatan sesaat, yaitu pada pertanyaan B, adalah garis miring berwarna putus-putus, hijau ini ya, yang bersinggungan dengan kurva pada titik B.
Perhatikan pula bahwa dalam contoh ini, percepatan partikel tersebut tidak konstan. Situasi yang melibatkan percepatan partikel konstan akan dibahas pada subbab 2.5 pada bagian ini. Baik, demikian.